Seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia, kita mulai melupakan legenda-legenda maupun mitologi yang telah ada sejak dulu. Semakin majunya teknologi juga membuat kita sadar bahwa nampaknya apa yang diceritakan oleh nenek kita dulu sangat susah untuk dipercayai. Meski begitu, bukan berarti kita harus serta-merta melupakan semua cerita dan kisah orang-orang di zaman dulu. Terlepas dari apakah kisah itu benar-benar terjadi atau hanya diada-adakan saja. Nah, berbicara soal kisah, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 sosok misterius dalam mitologi ataupun cerita rakyat orang-orang di Pulau Sulawesi. Meskipun sosok-sosok ini tidak diketahui kebenarannya, namun kisahnya terus abadi dalam konsep cerita rakyat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe dulu ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke sosok yang pertama. Yang pertama, Batara Guru. Kalau kita merujuk pada mitologi agama Hindu, Batara Guru digambarkan sebagai sosok dewa tertinggi. Kata Batara Guru berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya Tuan yang mulia. Batara Guru sendiri lebih menjurus kepada sebuah gelar ketimbang sebuah nama. Batara Guru dalam agama Hindu dianggap sebagai penguasa 3 dunia, yakni Mayapada atau surga, Madhyapada atau bumi, dan Arkapada atau neraka. Batara Guru dalam mitologi Hindu dianggap sebagai sosok murid dari Dewa Siwa. Karena dia adalah murid terbaik, maka dia diberi gelar Batara Guru. Lantas, apa hubungannya dengan sosok misterius di Sulawesi? Di Sulawesi Selatan, ada naskah Ila Galigo, yang mana sosok Batara Guru juga digambarkan hampir sama dalam naskah ini. Naskah Ila Galigo yang berasal dari kerajaan Luwu ini menceritakan seorang dewa bernama La Toge Langi yang diubah namanya menjadi Batara Guru. Dia diturunkan ke bumi alias di kerajaan Luwu untuk kemudian mengelola sumber daya alam yang ada di Luwu itu sendiri. Banyak orang-orang di Luwu menganggap bahwa Batara Guru adalah pendiri dari kerajaan Luwu itu sendiri, meskipun sekali lagi sosoknya tidak diketahui. Bagaimana ciri fisiknya, perawakannya juga tidak ada yang tahu. Dia dipercaya sebagai pemimpin pertama kerajaan Luwu, yang mana kerajaan Luwu nantinya akan menjadi induk dari lahirnya kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, Batara Guru dianggap sebagai orang pertama di Sulawesi Selatan. Yang kedua, Toar dan Lumimut. Jika di Sulawesi Selatan ada sosok Batara Guru, maka di Sulawesi Utara ada sosok Toar dan Lumimut, yang mana dua sosok ini dianggap oleh masyarakat Minahasa sebagai nenek moyang mereka. Kisah Toar dan Lumimut ini punya dua versi. Versi pertama bersifat legenda, sedangkan versi kedua lebih akurat karena bersifat sejarah. Dan di sini saya akan rangkum saja yang versi sejarahnya. Jadi, Toar dan Lumimut adalah nenek moyang bangsa Minahasa. Kisah mereka dimulai pada masa kekaisaran Mongolia di bawah Genghis Khan pada tahun 1206. Panglima perang Genghis Khan adalah Toar Lahope, si pemeran utamanya. Dia memiliki seorang kekasih bernama Lumimut, seorang pelayan cantik di istana yang kecantikannya membuat Odegay Khan, anak dari Genghis Khan, tergila-gila dan ingin merebut Lumimut dari si Toar Lahope. Odegay Khan ini kemudian berencana untuk menyingkirkan Toar. Nah, beruntungnya Toar segera mengetahui rencana ini dan memutuskan untuk melarikan diri bersama Lumimut menggunakan sebuah kapal. Sayangnya, karena mereka terus dikejar, akhirnya Toar menyuruh Lumimut untuk pergi duluan. Dan Toar pun tinggal untuk melawan pasukan pembunuh yang berusaha mengejarnya. Toar pada akhirnya selamat, namun karena masih dicari, dia harus bersembunyi selama 2 tahun, sebelum akhirnya dia bisa pergi dan menyusul Lumimut. Setelah perjuangan panjang, Toar akhirnya menemukan Lumimut di sebuah wilayah yang bernama Likupang. Lumimut tinggal bersama seorang wanita tua yang bernama Karema. Usai pertemuan yang mengharukan itu, akhirnya Karema, sosok yang menjaga Lumimut ini, memutuskan untuk menikahkan keduanya pada tahun 1218.
3 tahun kemudian, rombongan pasukan Odegeikan rupanya masih mengejar mereka. Hal ini memaksa Toar dan Lumimut untuk pindah ke daerah pegunungan Kanonang. Mereka kemudian tinggal dan menetap di sana sebelum akhirnya Toar meninggal pada tahun 1269 di usianya yang ke-86 tahun. Dan demikianlah kisah mereka menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya masyarakat Minahasa. Hingga sampai saat ini, patung Toar dan Lumimut berdiri di Manado, tepatnya di pertigaan Jembatan Miangas, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang. Yang ketiga, Putri Duyung di Buton, Sulawesi Utara. Jika kalian mengira bahwa legenda Putri Duyung hanya ada di film-film Disney saja, maka sebaiknya dipikir-pikir lagi. Karena ternyata ada sebuah legenda Putri Duyung di wilayah Buton, Sulawesi Tenggara. Jadi seperti ini ceritanya. Di zaman dulu, ada seorang ibu yang dikenal karena kebaikannya. Suatu hari, dia pergi ke laut untuk mencari ikan demi memberi makan anak-anaknya. Namun apa yang terjadi, sang ibu tidak pernah kembali. Rupanya, si ibu ini berubah menjadi Putri Duyung. Nah, Putri Duyung di sini berbeda dengan Putri Duyung yang ada di kepala kalian. Karena yang dianggap sebagai Putri Duyung di sini adalah hewan laut yang bernama dugong. Jadi, si ibu ini dianggap telah berubah menjadi dugong yang sering dijumpai di sekitaran wilayah Buton. Dan akibat adanya legenda itu, masyarakat Buton jadi percaya bahwa dugong adalah jelmaan dari seorang ibu dan tidak boleh disakiti. Alhasil, masyarakat di sana tidak ada yang berani menangkap apalagi membunuh hewan bernama dugong ini. Hal ini lantas membuat populasi dugong di Buton menjadi sangat banyak, padahal dugong sendiri adalah hewan langka yang dilindungi. Jadi apakah kalian percaya dengan legenda ini? Atau ini sekedar kisah yang dibuat demi menjaga para dugong dari kepunahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Yang keempat, si cantik Samba Paria dari Mandar, Sulawesi Barat. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam kategori cerita rakyat, di mana dikisahkan kalau dulu ada seorang wanita cantik yang tinggal bersama adiknya di sebuah rumah di tengah hutan. Suatu hari, seorang raja yang bengis dan jahat berhasil menemukan mereka secara tidak sengaja. Dan si raja ini langsung jatuh cinta dengan kecantikan si wanita cantik yang namanya adalah Samba Paria. Singkat kisah, si Samba Paria ini diculik oleh si raja dan dibawa ke istananya untuk dinikahi. Sang adik berusaha mengejarnya berbekal jejak berupa daun paria yang dijatuhkan oleh si kakak di sepanjang perjalanan. Namun sayang, ketika sang adik tiba di istana raja, dia tak berhasil menemukan kakaknya. Si adik ini menanam sebuah pohon kelor di dekat istana dan menitipkan pesan kepada salah satu pegawai istana untuk disampaikan kepada kakaknya. Jika pohon kelor ini layu, maka artinya sang adik sedang sakit. Demikian ucapnya. Pohon kelor itu benaran layu, membuat Samba Paria sangat khawatir. Dengan nekat, dia berhasil melarikan diri dari istana. Dia pergi ke rumahnya di hutan dan menjumpai adiknya yang rupanya memang terbaring sakit. Kedatangan sang kakak membuat si adik perlahan-lahan sembuh. Namun, sang raja keburu datang dan mencari si Samba Paria ini. Samba Paria ini dengan kecerdikannya mengambil cabai, bubuk merica, dan mencampurnya. Lantas, dia siramkan cairan itu ke wajah sang raja. Sang raja pun kaget, mukanya kepedisan, dia panik dan terjatuh. Lehernya membentur sebuah batu besar di bawah rumah, dan si raja tewas akibat hal itu. Samba Paria kemudian dianggap sebagai sosok pahlawan oleh masyarakat setempat, karena si raja itu memang kejam dan suka menindas warga. Samba Paria ditawari jabatan menjadi ratu, namun dia menolaknya, karena lebih memilih untuk hidup sederhana dengan adiknya. Dan yang kelima, Sawery Gading. Sawery Gading adalah sosok yang paling sering kita bahas di channel ini. Sosoknya melegenda lewat kitab I Lagaligo. Iya, lagi-lagi kitab I Lagaligo. Jadi, di Lagaligo diceritakan tentang Batara Guru yang diturunkan ke bumi. Batara Guru ini nantinya akan punya anak bernama Batara Latu. Dan Batara Latu akan punya anak kembar yang bernama Iwe Tendri Abeng dan Sawery Gading. Sawery Gading populer di semenanjung Sulawesi, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sampai Sulawesi Barat dan Tengah. Sawery Gading dalam Lagaligo diceritakan sebagai seorang bangsawan, seorang raja yang pemberani dan tangguh dalam bertarung. Dia juga dikenal sebagai pelaut yang ulung.
Dalam kisahnya, Saori Gading telah berlayar ke berbagai penjuru lautan dengan perahu Walendrengnya. By the way, perahu Walendrengnya ini dianggap sebagai cikal bakal perahu pinisi pada masa depan. Salah satu kisah Saori Gading yang populer adalah kala dia menikahi putri dari kerajaan Cina bernama Iwe Judai. Dari pernikahan keduanya, lahirlah Ilagaligo, yang di kemudian hari menuliskan kisah Saori Gading dan ayahnya, kakeknya ke dalam naskah yang bernama sama, Ilagaligo. Jika kalian penasaran ingin mengetahui kisah Saori Gading, bisa cek di channel ini, di playlist kisah Saori Gading, atau Ilagaligo series. Sosok Saori Gading, Batara Guru, sampai Ilagaligo, saya ceritakan sampai tuntas di playlist itu. Dan demikianlah tadi 5 sosok legendaris dan misterius yang ada di Sulawesi. Jika ditanya apakah masih ada sosok lain yang belum saya bahas, maka tentu jawabannya masih ada. Kalau kalian mau saya membahasnya, tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Sosok siapa yang mau saya bahas, nanti akan saya bikinkan videonya. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video ke teman-teman dan subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.